Kami hormati Direktur IPRI sekalian, siang ini Kortas Tipikor akan melaksanakan press conference terkait tentang penetapan tersangka yang nanti akan disampaikan oleh Kak Kortas dan mungkin akan dilanjutkan oleh Direktur Penindakan, yaitu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berada atau lokasinya di Kalimantan Barat. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Kak Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo SHMAH untuk bisa menjelaskan dari pengungkapan kasus yang sedang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan press release terkait penetapan tersangka terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PLTU 1 Kalimantan Barat 2 kali 50 megawatt di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Adapun modus terjadinya tindak pidana korupsi, di mana di dalam prosesnya itu dari awal perencanaan ini sudah terjadi korespondensi, artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksana pekerjaan. Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sampai dengan tahun 2018 itu, sejak tahun 2008 sampai 2018 itu diadilin terus. Nah kemudian akibat dari pekerjaan itu, ini pembangunannya mangkrak sampai dengan saat ini dan sudah dinyatakan total loss oleh BPK. Kemudian untuk kerugian keuangan negaranya ini sekitar 62.410.523 US dollar. Jadi 64.410.523 US dollar dan 323.898.518 rupiah. Nah kemudian untuk kontraknya sendiri ini sebenarnya EPCC, yaitu Engineering Procurement Construction Commissioning, artinya yang dihasilkan adalah outputnya. Karena outputnya tidak berhasil, maka dalam konteks kerugian keuangan negara ini adalah total loss. Nah kemudian awalnya perkara ini ditangani oleh penyidik Polda Kalbar, yaitu sejak tanggal 7 April 2021, kemudian kita take over pada Mei 2024, kita lakukan penyelidikan sampai dengan bulan November 2024. Kemudian setelah berjalannya kemarin tanggal 3 Oktober kita tetapkan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar terhadap yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang dan yakin ini pasti akan berkembang, nanti kita update kembali. Kemudian untuk menyampaikan persamaan persepsi, kami minta nanti diputarkan video slide pandang terhadap pekerjaan tersebut sampai dengan akhirnya mangkrak sampai dengan saat ini. Mungkin saya minta untuk diputarkan.
siap pakai dan berfungsi kepada pemilik proyek. Dalam kontrak PNP, barang-barang yang sudah berada di lokasi pembangunan tetap menjadi tanggung jawab penyedia sampai proyek selesai dan diserahkan secara resmi kepada owner. Berdasarkan keterangan ahli, seluruh pekerjaan pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat tidak terhitung atau total loss karena dalam pelaksanaan EPC yang menjadi prioritas utama atau output adalah kinerja atau performance-nya. Sehingga apabila tidak ada kinerja atau performance-nya, maka pekerjaan tidak dapat diterima atau tidak terhitung. Ahli sangat menyayangkan kondisi di PLTU 1 Kalimantan Barat karena selain peralatan tersebut mempunyai batas umur, lokasi PLTU yang dekat laut memperbesar kemungkinan perawatan akan mengalami korosi apabila tidak dilakukan perawatan. Selain itu, berdasarkan pendapat ahli, tidak adanya daftar peralatan dan lokasi penumpukan yang tidak jelas sangat berpotensi menyebabkan proyek sulit untuk dilanjutkan kembali. Ya tadi ya. Jadi perusahaannya itu kontraknya antara PLN dengan PT KSO BRN. Di dalamnya itu ada akun Singapura dan OJSC. Ya, OJSC ini dari Rusia ya. Jadi Rusia. Jadi nanti dalam proses penyidikan kita akan kerjasama atau dengan para pihak, terutama di internal kita itu ada Ubinter untuk melakukan permintaan keterangan pada pihak-pihak mereka. Mungkin ini nanti fakta-fakta yang jelasnya lagi lebih detailnya akan disampaikan oleh Direktur Penindakan. Silakan Mas, waktu udah bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kakortas, Pak Kabak Penum, rekan-rekan media. Yang pertama saya sampaikan tentang proses penyidikan, bahwa penyidik melakukan proses penyidikan sejak 13 November 2024, yang waktu itu masih di Tipikor, kemudian beralih menjadi Kortas Tipikor. Ada 65 saksi yang sudah kita mintai keterangan, kemudian ada 5 ahli yang sudah kita mintai keterangan, kemudian kita juga telah menerima laporan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara dari BPK terkait dengan pembangunan pembangkit listrik atau PLTU 1 Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 kali 50 MW. Kemudian dari BPK tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakortas, kerugian negara adalah total loss senilai 62.410.523,20 USD dan 323.199.898 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 Oktober 2025 kita telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama tersangka FM selaku Dirut PLN periode 2008 sampai 2009. Kemudian yang kedua, kita telah menerapkan TSK HK selaku Presiden Direktur PT BRN. Yang ketiga, kita telah menerapkan tersangka inisial RR selaku Dirut PT BRN. Dan yang keempat, telah menetapkan tersangka inisial HJL selaku Dirut PT Praba. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa fakta-fakta hasil penyidikan. Jadi posisi kasus yang pertama, pada tahun 2008 PT PLN mengadakan lelang ulang
untuk pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 Kalimantan Barat dengan kapasitas output sebesar 2 kali 50 MW yang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Mensreya yang dibangun adalah pelaksanaan lelang tersebut didapat fakta tersangka FM selaku Dirut PLN telah melakukan pemufakatan untuk memenangkan salah satu calon dengan TSK HK dan TSK RR selaku pihak PT BRN dengan tujuan untuk memenangkan lelang PLTU 1 Kalimantan Barat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan lelang diketahui bahwa panitia pengadaan atas arahan Direktur Utama PLN TSK FM telah meloloskan dan memenangkan KSO BRN Alton OJSC meskipun tidak memenuhi syarat teknis maupun administrasi. Selain itu diduga kuat bahwa perusahaan Alton OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai oleh PT BRN. Kemudian pada tahun 2009, sebelum dilaksanakan tanda tangan kontrak, KSO BRN telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PT Praba Indo Persada dengan dirut tersangka HYL dengan kesepakatan pemberian imbalan fee kepada PT BRN. Selanjutnya TSK HYL diberi hak sebagai pemegang keuangan KSO BRN. Dalam hal ini diketahui bahwa PT Praba juga tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek PLTU di Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009 dilakukan tanda tangan kontrak oleh tersangka FM selaku Dirut PLN dengan tersangka RR selaku Dirut PT BRN dengan nilai kontrak 80.848.341 USD dan 507.424.168. Saya ulang, 507 miliar 424 juta sekian. Atau total kurs saat itu 1,254 triliun rupiah saat itu. Kemudian tanggal efektif kontrak 28 Desember 2009 dengan masa penyelesaian sampai tanggal 28 Februari 2012. Pada akhir kontrak, KSO BRN maupun PT Praba Indo Persada baru menyelesaikan 57 pekerjaan. Kemudian telah dilakukan beberapa kali amandemen sebanyak 10 kali dan terakhir 31 Desember 2018. Akan tetapi fakta sebenarnya pekerjaan telah terhenti sejak 2016 dengan hasil pekerjaan 85,56%. Sehingga PT KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar 323 miliar kurang lebih dan sebesar 62,4 juta USD. Itulah yang terjadi dengan total loss kerugian yang tadi telah disampaikan. Kemudian saat ini kita telah menerapkan kepada 4 tersangka dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 perubahan, kemudian dirubah Undang-Undang 20 2001, kemudian junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian Pak Kakor, terima kasih. Mungkin itu penyampaian singkat terkait press release hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dari rekan-rekan silakan diajukan. Terima kasih. Menteri Jenderal. Izin bertanya kepada Kapolri dan juga Dir. Dalam hal ini apakah HK yang dimaksud adalah dirut dari Bina Reka ya? Perusahaan ini bentuk isu pada hal itu. Apakah
apakah HK itu berarti halingkala? Ini pertanyaan saja. Lalu yang kedua, FM itu apakah Femin Mukhtar ya, selaku dirut saat itu? Nah, apakah juga untuk kedua tersangka dan juga dua tersangka lainnya ya, apakah dilakukan penahanan? Mengingat ini kan sudah muncul atau keluar hasil dari investigasi BPK. Itu apakah dilakukan penahanan ataukah masih menunggu penyelesaian yang lainnya? Lalu yang terakhir Jenderal terkait dengan ini kan Kortas kan sudah ada Februari penelusuran dan pemulihan aset. Apakah ini inline dengan penyidikan yang sangat berlaku ataukah masih harus dilengkapi berkas lainnya? Itu Jenderal. Terima kasih. Tolong disebutkan nama dan dari mana medianya ya. Andri Haryanto dari Kota 6. Terima kasih Mas Andri. Jadi tadi yang dipertanyakan memang demikian. Tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja. Kemudian untuk perkara-perkara yang inline dengan P2A itu kami inline. Jadi kami juga berjalan untuk penelusuran dan aset terhadap para pihak. Ada beberapa yang sudah kami dapatkan, mungkin nanti kami akan rilis kemudian. Dari hasil penelusuran kami ada beberapa pihak yang sudah ada penerimaan aliran uang. Nanti untuk mendalami dan menyempurnakan itu kami perlu juga beberapa alat bukti. Mungkin akan kami rilis pada kemudian hari lah. Itu nanti. Ada beberapa pihak yang sudah ada ya. Oke. Jumlahnya bervariasi. Ini ada ratusan juta ada ya. Sampai miliaran. Bahkan puluhan miliar ada. Itu. Mungkin itu ya sementara. Ada lagi? Ya, kalau untuk ditahan kami belum. Sebentar kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan terhadap kelengkapan daripada berkas perkara itu sendiri. Kami sudah berjalan dan dalam waktu dekat kami akan mengkoordinasikan dengan teman-teman jaksa terkait konstruksi perkara yang kita bangun. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga kami tidak bisa melakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, di sesi pertama ini ada 3 pertanyaan, ya. Jadi 1 sudah, mungkin ada 2 lagi. Ya, 1. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan Bu Yona dari Metro TV. Silakan. Langsung aja, Pak. Ya. Ya, izin saya Yona dari Metro TV mau bertanya Pak Kakor terkait tadi kan tidak ditahan 4 tersangka dan ini pasalnya kan di atas 5 tahun penjara Pak. Apa pertimbangan dari penyidik tidak melakukan penahanan terhadap 4 tersangka? Belum. Nanti penahanan itu kebutuhan. Selama sepanjang di dalam proses penyidikan ini kita sudah cukup bukti pun kita tidak terlalu. Karena kita akan mensiasati, artinya apa? Konstruksi yang kita bangun itu sudah paham sehingga ada kebersamaan terkait konstruksi yang kita bangun dengan teman-teman jaksa sehingga tidak menghalangi proses penyidikan yang tidak terlalu lama sehingga dalam waktu penahanan ini kita tidak habis masa penahanan. Intinya sih seperti itu. Melanjutkan Bapak izin. Kalau misalnya kan tidak ditahan Pak, apakah ada pencegahan ke luar negeri? Ada pasti, itu pasti ada. Tindakan itu pasti ada. Jadi simultan nanti. Pada saat penetapan tersangka kami juga sudah akan mengeluarkan pencegahan kepergian ke luar negeri. Pak, ini akan ditelusuri juga terkait TPPU-nya Pak. Ya. Ingat kerugiannya sangat besar. Ya betul. Jadi kami nanti akan rilis kembali ya, terkait pihak yang akan kita tetapkan kemudian dengan dilapisi pasal TPPU. Jadi pekerjaan ini kalau kita lihat pekerjaan yang diberikan kepada PT BRN ini disubkonkan sepenuhnya kepada PT Praba. Nah dari PT Praba inilah menjadi suatu permasalahan. Sebenarnya dari awal juga seperti itu. Jadi puncaknya dia ada PT Praba, di mana alat-alat yang dikirim juga ya itu under spec sehingga nih mengakibatkan juga sangat kompleks lah permasalahan mangkrak itu. Termasuk ada tenaga kerja yang dilibatkan, ini ada tenaga kerja dari China yang bermasalah dan tidak ada surat izin tenaga pekerjaan itu dari pihak
tenaga kerja asing. Sehingga pekerja Cina ini dikembalikan, deportasi ya. Gitu. Ada lagi sih, silakan. Siang, saya Satu dari Jawa. Izin dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan proses ambil alih. Kalau kita belakangan kasusnya cukup lama ditangani Polda ya Pak. Kemudian akhirnya diambil alih pesawat Kompas. Apa yang membuat Polda di Kalimantan Barat ini lama menangani kasus ini, kemudian akhirnya diambil alih oleh Mabes? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tersangka, apakah memang akan berhenti di direktur utama atau mantan direktur utama ini, atau ternyata teman-teman penyidik sudah melihat kemungkinan keterlibatan pihak lain mungkin mengambil kebijakan di atas, karena proyeknya juga besar dan sangat strategis untuk pihak ini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari mana, Mas? Jawa Pos. Kenapa kasus ini kita take over? Artinya perkara ini memang cukup pernah dilakukan penyelidikan yang cukup ya lama ya oleh penyidik Polda Kalbar. Kemudian dalam kesempatan tersebut kami juga terima Dumas. Nah, Dumas ini terkait masalah perkara Aqua yang ditangani oleh Polda Kalbar. Kemudian kami ajak diskusi, kemudian kita gelar perkara di situ. Begitu kita lihat bahwa perkara ini memang begitu kompleks gitu ya. Kompleks dan cukup rumit sehingga tidak mungkin ini ditangani oleh Kalbar dengan anggaran yang terbatas dan kemudian juga dengan kemampuan yang terbatas. Dan ini sempat stuck di sana, kemudian kita ambil alih di bulan Mei ya, Mei 2024. Nah kemudian kami juga dalam pelaksanaan pekerjaan penyelidikan kami melibatkan dari penyidik Polda Kalbar, joint investigasi. Nah kemudian pada saat kita sudah melakukan penyelidikan secara solid, itu pada bulan November kami tingkatkan kepada penyidikan. Artinya di sini kami sama-sama mengajak teman-teman di Kalbar ini untuk sebagai counterpartner kita lah. Karena ada sebagian pekerjaan itu di dalam proses penyidikan para pihak yang diminta keterangan di Kalimantan Barat dan ada juga yang di sini. Sehingga untuk memudahkan kami menggunakan investigasi. Nah tadi kenapa diambil alih ya, tadi kami melihat bahwa ini ada, kita pandang sebagai high profile. High profile itu bisa dilihat dari calon tersangka, kerugian keuangan negara, kemudian juga dari case-nya itu sendiri yang begitu rumit dan juga melibatkan para pihak yang dari pihak luar negeri. Ini ada Alton Singapura dan OJSC dari Singapura, dari Rusia. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa udah lebih baiknya ini kita ambil alih saja di sini. Mungkin itu. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Cukup ya. Oke. Tegaskan Jenderal. Apakah tadi disebut ini adalah high profile? Kita tahu itu adalah alat kalau disebutkan tadi. Apakah ketika era 2008 itu ada intervensi kepada penyidikan di Kalbar atau seperti apa? Mengingatkan waktu itu Wapres pun di era itu ya apakah maksudnya high profile terhadap tekanan itu? Belum ada itu. Belum ada. Kami hanya melihat daripada saat itu adalah dirut ya, dirut PLN ini gitu aja. Lebih kepada pertimbangan teknisnya juga kami melihat kecepatan juga sehingga kami join lah itu. Tidak ada yang melihat kayak yang lain. Ada lagi kalau masih ada kami persilakan. Kalau nanti perlu videonya kita share, bagi aja di share ya. Jadi biar ada gambaran sedikit banyaknya, ada kesamaan ini lah. Masih ada? Oke. Total kerugian keuangan negaranya itu 62. Sekarang totalnya itu 1,3 triliun. Ya kalau kurs sekarang dengan kurs berapa? 16.600. Rupanya Pak Dir ini browsing tadi. Kursnya 16.600. Kurang lebihnya. Oke. Jadi 1,350 triliun. Itu ya.
Ya mudah-mudahan nanti nggak berapa lama lagi lah. Coba nanti ngomong sama Pak Direktur, tanya Pak, alirannya kemana aja, silakan lah. Boleh Pak, berbagi kontak Pak. Ya, berbagi, boleh nanti sampaikan Pak Direktur. Nah, TPPO-nya kita akan jalan ke situ ya. Oke. Nanti Pak Direktur Penindakan kasih nomor teleponnya. Jadi jangan saya terus yang dikejar gitu. Berapa nomornya Pak Dir? Nah, silakan. Langsung aja Pak. 081 Baik rekan-rekan, nanti untuk nomor handphonenya menyusul bisa disampaikan ya. Nanti kami kirim satu orang, tolong di-share aja ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada Kak Kortas Tipikor, Direktur Penindakan Kortas Tipikor yang telah memberikan penjelasan terkait penetapan tersangka kasus yang ditangani saat ini, di mana lokasinya berada di Kalimantan Barat. Rekan-rekan media, demikian press conference siang hari ini. Polri saat ini tetap berkomitmen ya dalam menuntaskan kejahatan. Itu merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai aparat penegak hukum, di mana kita seyogianya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan tentunya dalam bekerja untuk menuntas kejahatan, kita pun dituntut untuk melaksanakan secara profesional, berintegritas, bekerja sama dengan stakeholder lainnya, yang dimana kita berupaya melaksanakan kegiatan dengan transparansi dan akuntabilitas yang benar-benar tegak lurus kita laksanakan. Rekan-rekan media, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.